Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pecan FX. Oke teman-teman, seperti biasa, mari hari ini kita juga bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin ada yang hari ini kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke, hari ini teman-teman kita akan membahas ada sebuah pertanyaan menarik dari seorang subscriber. Ini dia bernama Bernard239. Beliau menanyakan, bingung bos, 4 tahun berjalan baru 2 miliar yang terdistribusikan ke wallet. Sekarang nambang cuma dapat 2 koin saja per hari, sementara suplai atau pasokan 100 miliar koin emang sudah mau habis apa iya gitu. Jadi beliau ini mempertanyakan apakah suplai dari 100 miliar koin ini sudah habis. Kemudian ada kalimat katanya pi tidak akan habis ditambang sampai 1000 tahun. Oke, kita akan bahas persoalan ini teman-teman. Kita akan langsung masuk ke dashboard. Ini ada kalimat yang pertama akan kita bahas, 4 tahun berjalan baru 2 miliar koin. Memang kalau kita melihat di dalam, sebentar kita akan cek dulu. Kalau kita lihat di dalam Pi Blocks Explorer, memang yang total koin yang termigrasi teman-teman ini baru sekitar 2,6 miliar teman-teman. Sementara koin yang terkunci baru sekitar 1,7 miliar. Jadi kalau kita lihat nanti yang beredar di market pada saat open mainnet ya sekitar angka ini teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang mempertanyakan kok baru 2,6 miliar koin itu. Menurut saya di satu sisi memang ada semacam hal negatif, tetapi di sisi lain berarti pada saat open mainnet itu koin jumlahnya sangat terbatas teman-teman. Sehingga pada saat open mainnet ini bisa terjadi ledakan harga karena banyak yang berminat, tetapi koin yang beredar hanya sedikit, hanya sekitar 2,6 miliar koin teman-teman. Itu dari satu perspektif. Kemudian kalau kita lihat lagi pada di mainnetnya ini hanya baru 3,9 juta 9 juta akun teman-teman yang sudah terverifikasi KYC plus sudah bermigrasi. Jadi 2 juta koin itu ini bermain di angka di akun 3,9 juta akun saja teman-teman. Saya pribadi sudah KYC tapi belum migrasi sehingga menurut saya tidak masuk dalam hitungan ini. Sementara kalau kita lihat yang di testnet, ini yang belum migrasi, ada 42 juta 500 akun teman-teman. Jadi kita akan melihat di sini. Jadi video ini akan membahas secara mendalam mengenai distribusi Pi, mata uang kripto yang tengah mengalami perkembangan pesat teman-teman. Jadi fokus utama ini adalah pada strategi distribusi yang diimplementasikan oleh tim pengembang dari Pi atau core team, dan sejauh mana strategi tersebut mendukung visi mencapai 100 miliar pasokan teman-teman. Sementara video sebelumnya kita telah memberikan gambaran umum tentang distribusi Pi, dan video ini akan merinci aspek-aspek tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi kalau kita melihat total pasokan Pi teman-teman itu ada 100 miliar koin. Namun yang harus teman-teman sadari bahwa di video-video saya yang terdahulu pernah kita bahas dalam persoalan ini, itu 100 miliar, 20 miliar itu jatah untuk core team teman-teman. Kemudian yang 80 miliar ini dibagi di antara komunitas. Jadi untuk yang pre-mainnet mining ini 20 miliar, kemudian yang untuk penambangan 40 miliar, untuk likuiditas 5 miliar, dan untuk foundation 10 miliar. Jadi sebenarnya yang jatah untuk penambangan itu hanya sekitar 45 miliar koin teman-teman.
Sementara yang beredar sekarang 2 miliar berarti sangat sedikit sekali. Salah satu poin krusial yang perlu dicermati dalam distribusi Pi ini adalah bahwa proyek ini masih dalam fase mainnet tertutup dan fase pengembangan yang aktif. Jadi tim developer sedang berupaya menyempurnakan jaringan Pi sebelum jaringan ini diluncurkan secara resmi dan masuk ke dalam fase open mainnet, teman-teman. Kalau menurut saya langkah ini diambil untuk menghindari kemungkinan masalah teknis atau keamanan yang dapat muncul jika peluncuran dilakukan terlalu dini. Kemudian kalau kita berbicara tentang masa depan distribusi Pi, teman-teman. Jadi kalau saya melihat tadi ada pertanyaan tadi dari sahabat kita Bernard, sekarang menambang cuma dapat 2 koin saja per hari. Bahkan di antara teman-teman yang lain kurang dari 2 koin, teman-teman. Artinya terjadi pengurangan rate mining, jadi penambangan dipersulit oleh core team. Jadi menurut pendapat saya, distribusi Pi ini dirancang secara hati-hati untuk berjalan lambat dan bertahap, teman-teman. Jadi tujuan utamanya adalah mencegah inflasi yang dapat merugikan nilai dari Pi coin. Jadi tim Pi menyadari pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem kripto dan menjalankan strategi yang memastikan pasokan tidak terdistribusi terlalu cepat, teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah sebuah langkah bijak untuk memastikan keberlanjutan dan stabilitas mata uang digital ini, teman-teman. Jadi menurut pendapat saya ada beberapa kemungkinan penjelasan mengapa distribusi Pi berjalan lambat. Yang pertama, tim pengembang atau developer ingin memastikan bahwa koin Pi ini benar-benar siap atau jaringan Pi ini benar-benar siap untuk diluncurkan. Jadi dengan menghindari peluncuran terlalu dini, ini akan dapat menimbulkan masalah teknis atau keamanan, teman-teman. Kemudian yang paling penting, ini kalau saya melihat secara pribadi bahwa core team ini berusaha mencegah inflasi dengan tidak mendistribusikan terlalu banyak Pi dan terlalu cepat, teman-teman. Karena kalau terlalu banyak barangnya, otomatis harga akan jatuh. Kemudian yang ketiga, inklusivitas komunitas menjadi aspek penting di mana tim dari developer Pi ini berupaya menghindari terbentuknya kelompok elit yang memiliki kontrol besar terhadap pasokan. Yang dikhawatirkan oleh developer, teman-teman, kalau misalkan dihambur koin Pi ini, artinya tidak dipersulit untuk keluarnya, maka akan ada sekelompok orang yang menguasai koin ini, teman-teman. Kalau bahasa yang sering kita gunakan di pasar itu istilahnya tukang serok, teman-teman. Tukang serok akan memanfaatkan ini pada saat koin beredar terlalu banyak, teman-teman. Jadi menurut saya kesimpulannya dalam rangkaian perubahan dan perkembangan di dunia kripto memang distribusi Pi menjadi sebuah tantangan. Namun menurut saya dengan keterlibatan aktif dan dukungan bersama kita dapat memastikan bahwa Pi akan berhasil mencapai tujuannya, teman-teman. Jadi kalau menurut saya jawaban untuk sahabat Bernard, kita serahkan saja kepada core team. Kalau memang kalau koinnya jumlah yang beredar sedikit, itu juga di satu sisi akan menguntungkan bagi sahabat-sahabat semua yang sudah migrasi. Karena pada saat open mainnet apabila jumlah itu sedikit, maka akan terjadi ledakan harga. Itu menurut pendapat saya. Nah, bagi teman-teman yang lain mungkin memiliki pendapat berbeda tentang pertanyaan atau bisa menjawab pertanyaan dari saudara Bernard, silakan komen di kolom komentar. Oke, demikian sekilas dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat klik petirnya, teman-teman, dan jangan lupa diseruput kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.